Film bercerita tentang putri terakhir Korea yang lahir tahun 1912. Ia bernama Deok-hye. Dia merupakan anak Raja Gojong dan selir Yang Guiin. Pada masa itu, kerajaan Deoksu dikuasai oleh Jepang yang sangat menginginkan harta dan kekuasaan di negara tersebut. Dinasti Deoksu mengalami kemunduran pada akhir abad ke-19 akibat konflik internal kerajaan, pemberontakan, tekanan internasional, dan serangan negara lain. Penasaran dengan alurnya? Ini dia. Film berlatar pada masa depan di negara Korea dengan seorang jurnalis yang sudah tua yang akan melakukan pekerjaannya. Kita sebut saja dia Jang Han. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari temannya bahwa dia harus pergi ke Jepang untuk melakukan investigasi pada seseorang. 찾았답니까? Lalu waktu berpindah ke masa lalu pada tahun 1919 dan berlatar pada sebuah kerajaan di Korea yang bernama Kerajaan Deoksu. Diperlihatkan ada seorang anak kecil, dia adalah Deok-hye, anak dari seorang kaisar besar di Korea. Dan kita perkenalkan juga, ini adalah kaisar besar sekaligus ayah dari Deok-hye. Kita panggil saja Raja Gojong. Mereka akan melakukan berfoto bersama untuk menyimpan kenangan untuk masa yang akan datang, melihat kondisi sang raja yang sudah semakin tua. Di sisi lain, para petinggi kerajaan ingin Raja Gojong bekerja sama dengan Jepang alias diajak berada di bawah naungan Jepang. Tapi Raja Gojong menolak karena tidak ingin negaranya diberi begitu saja, apalagi diperbudak oleh negara lain. Tentu saja, ini membuat rakyatnya jadi sengsara jika Raja Gojong melepaskan negaranya di bawah naungan Jepang. Hal ini membuat para petinggi agak sedikit kesal dengan jawaban dari sang raja. Tiba-tiba, Deok-hye datang pada sang raja. Itu sekaligus penolakannya yang ingin melepaskan negaranya pada Jepang. Saat hendak pergi, sang raja dihadang oleh prajurit. Yang jelas itu nggak masuk akal. Mana mungkin seorang prajurit menghadang seorang raja. Berpindah pada Raja Gojong yang akan pindah dinasti ke kota Shanghai dan mengajak pengawalnya untuk pergi bersamanya. Di sela itu, pengawalnya ingin mengajak keponakannya untuk pergi bersamanya. Ini dia, kita beri nama Jang Han. Ketika umur dia masih kecil, ayahnya adalah seorang jenderal dan meninggal akibat perang melawan Jepang. 누굽니까? Waktu berganti malam, Raja Gojong ingin menikahi Jang Han dengan Deok-hye, tapi Jang Han menolak karena dia ingin mengikuti jejak seperti ayahnya menjadi seorang prajurit. 난 곧 상해로 망명. Saat hendak ingin istirahat, Raja Gojong dibawakan secangkir sirup sebelum dia istirahat. Dan di sisi lain, Deok-hye datang padanya, ingin meminta penilaian lukisannya. Hal yang tidak disangka terjadi bahwa Raja Gojong telah meminum sirup yang beracun, membuat dirinya tak bisa diselamatkan, mengingat di zaman kerajaan gak ada dokter yang siap melakukan penyembuhan. Dan ternyata yang kita lihat saja yang membunuh memakai baju tentara. Agak gelap sih nggak kelihatan, tapi yang kita tahu bahwa orang yang memakai baju tentara di sana adalah orang yang menghadang Raja Gojong saat ia ingin pergi. Kita namai saja dia Taksu. Dia juga ternyata diangkat jadi menteri kerajaan setelah Raja Gojong meninggal. Waktu berganti cepat pada tahun 1925, berlatar pada kerajaan lain yaitu kerajaan Changdeok, memperlihatkan Deok-hye yang sudah tumbuh besar, dan juga Jang Han yang sudah mengikuti pendidikan menjadi prajurit seperti apa yang ayahnya lakukan dulu. Tak lama, pembantunya Deok-hye datang padanya untuk memberikan baju kimono dari si Taksu, yang jelas kita tahu bahwa baju itu adalah baju adat dari negara Jepang. Tentu, hal ini membuat Deok-hye tidak ingin memakainya. Kita namai pembantunya adalah Boksun, dan Deok-hye menyuruh dirinya saja yang memakai pakaian itu untuk menghadiri acara. Dan ternyata, benar bahwa pro Jepang menginginkan agar Deok-hye mempromosikan Jepang dengan cara memakai baju kimono. Ini dia si Taksu yang sudah diangkat menjadi menteri dan sangat menginginkan Korea berada di bawah naungan Jepang. Waktu berganti malam dengan Deok-hye yang disuruh oleh Taksu agar melanjutkan pendidikannya di Jepang agar mendapatkan studi yang tinggi. Padahal yang Taksu ingin agar Deok-hye pergi jauh dan tak bisa menjaga dinasti yang ditinggal oleh ayahnya. Kita perkenalkan, ini ibunya Deok-hye, kita panggil saja Bangja. Ibunya juga menolak karena kakak dari Deok-hye juga seorang pangeran yang dikirim ke Jepang oleh Taksu dan tidak pernah kembali ke Korea.
Awalnya Dioke menolak untuk pergi ke sana, tapi dia diancam oleh Taksu bahwa dirinya bakal mengancam dinasti ayahnya. Dalam arti lain, gak ada penerus kerajaan ayahnya jika Dioke tidak pergi ke Jepang untuk melanjutkan studi. Membuat dirinya harus pasrah pergi dan meninggalkan semua orang yang ada di dinasti, termasuk ibunya. 인정하는 꼴이구나. 폐하는 지병으로 돌아가셨습니다. Keesokannya, Dioke mulai pergi berangkat menuju Jepang untuk melakukan studinya di sana. Di saat hendak pergi, ibunya memberi pesan agar kau segera kembali cepat dan memegang kerajaan yang ayahnya dulu pegang. Dan memintanya harus berhati-hati dalam memilih minuman, karena dia harus belajar dari meninggalnya sang ayah, karena racun di minuman. Lalu waktu berpindah lagi pada masa depan, berlatar pada bandara yang ada di Jepang, Janghan telah sampai di sini untuk menemui temannya yang menelpon agar datang dan menginvestigasi seseorang di sini. Ini dia temannya Janghan, kita sebut saja Bokdong. 이게 얼마 만인가? 꼭 30년 만이. Berpindah ke tempat di mana Janghan akan menginvestigasi seseorang. Ternyata ini adalah kakaknya Dioke, si Pangeran Yeong, yang sudah terbaring koma dan ditemani istrinya. Di sini istrinya meminta Janghan agar segera menemukan Dioke yang sudah lama hilang akibat tidak diperbolehkan pulang ke Korea oleh Taksu dari Jepang. 私にでさえ教えてはくださらなかった。 Di sisi lain, Janghan langsung bergegas ke rumah lamanya Pangeran Yeong untuk mencari tahu segalanya. のお客様でしょうか。あ、ちょっと中を拝見してもよろしいでしょうか。 Saat melihat ke arah piano, time skip waktu pun berubah ke tahun 1930, memperlihatkan kisah awal dari Dioke yang pindah ke Jepang untuk studi, dan Janghan yang masih muda sudah menjadi tentara di Jepang. Lalu kita juga melihat Pangeran Yeong, Taksu dan istrinya ketika masih muda. Di sini, Pangeran Yeong mengajak Janghan makan bersama dikarenakan dia baru saja diangkat menjadi ajudannya. Di meja makan, Dioke bertanya pada Taksu kenapa dia menunda kepulangannya ke Korea. Padahal Dioke sudah menyelesaikan studinya, dan Taksu harus menepati janji untuk memulangkannya ke Korea. Taksu menjawab karena Jepang dan Korea sudah menjadi satu. Dioke yang merasa geli dengan muka Taksu memutuskan untuk pergi. Laki macam apa nggak nepatin janji. Berpindah pada para petinggi prajurit yang sedang menonton kisah dari kaisar pertama di Jepang. Ia bernama Hirohito. Tak lama, kedatangan seorang bujang yang ternyata dia adalah cucu dari ayahnya Dioke. Kita panggil saja Pangeran Yu. Ya, kedatangannya ingin mengajak Dioke pulang ke Korea karena dia sudah menyelesaikan studinya di sini. 상해 있는 줄 알았는데. Berpindah tempat di mana banyak sekali para perkumpulan organisasi untuk kemerdekaan Korea yang membahas bahwa rakyat Korea dipaksa dan diperbudak oleh Jepang. Udah paham belum kalau niat Taksu membawa Dioke ke Jepang agar dia bebas membawa rakyat dari Korea ke Jepang untuk dijadikan budak karena di sana tidak ada pemimpin langsung dari darah kaisar pertama. Tiba-tiba datang Janghan yang memberitahu bahwa akan ada polisi yang mencari Dioke. Jadi mereka memutuskan untuk membubarkan sementara perkumpulan agar mereka tidak ketahuan. Yiwu mempercayakan Dioke pada Janghan dan dia memutuskan untuk menjaga pintu untuk mengulur waktu mereka agar bisa kabur. Dan mereka akhirnya selamat dan aman. Dioke berterima kasih telah menolongnya. Janghan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk mengantarkan Pangeran Yeong ke Shanghai dan menyuruh Dioke agar ikut pergi ke sana bersamanya untuk meneruskan cita-cita ayahnya yang pergi ke Shanghai. 함께 하시죠. Berpindah pada tempat perkumpulan. Kali ini, Janghan membahas keberangkatan Pangeran Yeong dan Dioke ke Shanghai. Tapi mereka harus mempunyai bahan peledak agar bisa memfokuskan masalah pada suatu titik. Sehingga mereka dapat kabur di saat semua polisi sibuk dengan ledakan yang terjadi. Tapi yang jadi permasalahan, siapa yang akan melemparkan bomnya? Tiba-tiba datang seseorang yang berasal dari pemerintahan Shanghai. Kita namai saja dia Bongguk. Ia datang ingin berjuang bersama untuk negara Korea. 생각보다 머네요. 일본이. Di sisi lain, Dioke yang sebagai ratu kerajaan ingin rakyatnya dapat merasakan sekolah. Jadi ia memutuskan datang ke area tempat di mana akan dibangun sekolah untuk rakyatnya agar anak mereka bisa bersekolah. Kita perkenalkan juga, ini dia temannya Janghan ketika masih muda, si Bokdong. 몇 살이에요? 33이다. 쓰라고! 자, 요거 세탁. Berpindah ke rumah,
Taksu mengatakan pada Diokhe agar berpidato di depan para budak yang dipekerjakan paksa oleh Jepang. Tapi Diokhe menolak karena tidak mau berpidato di depan rakyatnya sendiri karena merasa malu menjadi pemimpin yang tidak bisa menyelamatkan rakyatnya. Tapi Taksu tak habis akal, dia memberi tiket pulang ke Korea pada Diokhe yang pikirannya langsung berubah drastis menjadi mau. 연설을 하시면 Keesokannya, pidato dimulai. Saat beberapa waktu dimulai, Diokhe yang merasa kasihan pada mereka memutuskan memberi pidatonya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia akan membebaskan mereka semua dan segera memulangkan mereka ke Korea. 이덕혜입니다. 안거네. 아무것도 해드릴 게 없는 제 자신이 묻죠. 빼앗긴 들에도 Saat menyanyi lagu kebangsaan Korea, itu membuat para budak mulai disiksa kembali. Dan Taksu yang kesal menampar Diokhe. Buset menteri, berani bener nampar ratu. Berpindah ke rumah, memperlihatkan Diokhe dan Boksun sedang tidur bersama. Tiba-tiba datang seorang dari luar dan ternyata itu adalah Taksu yang membatalkan kepulangan Diokhe, tapi dia membawa Boksun pergi untuk dipulangkan ke Korea. Dan Taksu berkata pada Diokhe bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan kakinya berpijak lagi ke Korea. Keesokannya, Diokhe memaksakan diri untuk pulang ke Korea. Tak lama, datanglah Jang Han yang mengatakan bahwa ada berita. Ibunya Diokhe telah meninggal. Itu membuat dirinya merasa terpukul sekali. Di sisi lain, Pangeran Yeong ditawarkan seseorang oleh jenderal lain. Dia adalah Takeyuki, seorang pangeran muda untuk dinikahi dengan Diokhe. Tapi Yeong menolak karena dia ingin mencarikan laki-laki yang berasal dari Korea. Berpindah ke rumah Yeong yang akan bersiap dan membujuknya agar pergi ke Shanghai untuk memerdekakan Korea di sana. Rencana dimulai untuk menjalankan misi mereka dengan sangat rapi dan tersusun. Dan sudah diputuskan bahwa orang yang melempar bom adalah orang dari pemerintahan Shanghai, ialah Bongguk. 혼자 안 죽을 테니까 걱정하지 마세요. 예? Keesokannya, Diokhe dan istri Yeong datang ke rumahnya Takeyuki untuk mengadakan acara pernikahan, bukan nikah beneran. Di sini, Diokhe hanya datang agar bisa menjalankan misinya untuk pergi kabur ke Shanghai. Di sisi lain ada acara Hari Kekaisaran Jepang. Jang Han yang datang pada Bongguk untuk memberikan bomnya. Dan hampir saja diketahui oleh Taksu. Untungnya mereka bisa memberi alasan yang masuk akal. 곧 시작할 겁니다. 들어가시죠. Acara dimulai dan Bongguk sudah siap dengan bomnya. Jang Han juga mulai membawa pergi Pangeran Yeong dengan alasan ingin pergi ke WC. Tak berselang lama, boom! Dan saat bom diledakkan, Bongguk langsung maju ke podium untuk membunuh si Taksu. Tapi ia terlambat karena sudah ditembak duluan oleh prajurit lain. Akhirnya, Bongguk mati secara terhormat. Lebih baik pulang lama daripada gagal di medan pertempuran. Taksu langsung pergi bergegas ke rumah Takeyuki. Dan Taksu menyadari bahwa mereka semua akan pergi. Di sisi lain, temannya Jang Han sudah membawa Diokhe untuk bergegas pergi juga. Berpindah pada Pangeran Yeong yang akan mulai berangkat ke titik selanjutnya. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan berangkat karena istrinya dan Diokhe belum bersamanya. Jadi para prajurit memutuskan untuk melawan mereka. Karena perintah yang mulia adalah mutlak. Di sisi lain, Jang Han mendapat kabar bahwa misinya telah gagal, jadi mereka memutuskan hanya membawa Diokhe untuk pergi dari sini. Dan istrinya Yeong memutuskan untuk tetap di tempat untuk menunggu suaminya kembali. Tapi Jang Han menyuruh Bokdong untuk pergi mencari kapal dan menemuinya 2 hari berikutnya di tepi pantai daerah Tokyo. 이틀 뒤 정오 은신처 인근 해안가에서 보세. 배를요? Saat hendak pergi, mereka akhirnya ketahuan membuat Jang Han harus mendapati peluru di badannya. Tapi syukur, mereka dapat lanjut pergi menuju hutan dan ada sebuah rumah dapat disinggahi untuk 2 hari ke depan. Diketahui bahwa rumah ini ternyata rumah tentara yang sudah terbengkalai. Jang Han yang terluka meminta pada Diokhe untuk membantunya mengobati lukanya. Di saat terbangun dari tidurnya, Jang Han kaget bahwa Diokhe tidak ada di hadapannya, membuat dia agak sedikit panik. Saat keluar rumah, ternyata Diokhe lagi mencuci kentang untuk mereka makan.
Waktu berganti malam, Jang Han meminta maaf pada Deokye karena telah membawanya dalam masalah ini dan memberitahunya bahwa kapal akan tiba besok siang. 상해 가시면 Keesokannya, mereka mulai bersiap pergi menuju pantai dan saat hendak keluar rumah, tiba-tiba para tentara Jepang datang menyusul mereka dan baku hantam terjadi antara Jang Han dan para tentara Jepang. Jang Han langsung melawan balik para tentara itu, tapi karena jumlah yang begitu banyak, Jang Han memutuskan menyuruh Deokye untuk pergi duluan ke pantai, lalu dia akan menyusulnya setelah mengulur waktu. 이 통로를 따라 나가시면 숲길이 나올 겁니다. 그 숲길로 쭉 들어. Tak lama menahan, Jang Han pun tertembak di bagian lengan. Badannya yang sudah tidak mampu melawan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke arah pantai. Dan tentara masuk ke dalam rumah, menemukan tempat Jang Han berlari melewati bawah tanah. Saat hendak dibuka, tiba-tiba duar tentara Jepang akhirnya pada tumbang. Di sisi lain, Deokye sudah sampai di pantai dan tidak melihat apapun di sana. Tak lama, akhirnya kapal yang Deokye tunggu akhirnya datang dan Jang Han menyusulnya dengan keadaan terluka. Ketika saat ingin menaiki, dan benar saja bahwa temannya Jang Han sudah disandra lebih awal oleh Taksu. Di sini, Taksu tak banyak bicara, langsung menghabisi Jang Han dan membawa pergi Deokye. Yang kita lihat di awal, bahwa Jang Han masih selamat dari penembakan itu. Entah gimana caranya, tapi kaki kirinya harus diamputasi dan digantikan dengan kaki palsu. Waktu kembali ke masa depan dengan Jang Han menceritakan pada temannya gimana dia masih hidup pada hari itu. Di sini, temannya meminta maaf karena dia tidak berani mati demi sang ratu, yang membuat dia akhirnya memberitahu keberadaan Deokye dan Jang Han. Dan yang tak disangka bahwa Deokye menikah dengan Takeyuki. Akhirnya, Deokye mulai pudar jiwanya dari masyarakat sebagai Ratu Korea karena menikah dengan Takeyuki, seorang keturunan Kaisar Jepang. Memperlihatkan Deokye yang menikah dengan Takeyuki tapi tidak merasa bahagia. でも私にとってあなたはだから私は Berpindah pada Jang Han yang sudah tua, menghampiri kediaman Takeyuki untuk meminta kabar dan menanyakan hal terkait dengan Deokye. Takeyuki berkata bahwa dia sudah cerai dengan Deokye dan itu sudah lama terjadi. 私が彼女を捨てたと Memperlihatkan kenapa Deokye cerai dengan Takeyuki. Deokye mendapatkan berita bahwa Jepang mengalami kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan Korea mengalami kemerdekaan setelah Jepang berhasil dikalahkan. Membuat Deokye bergegas kembali ke Korea karena Jepang sudah kalah perang, dengan para budak lainnya yang dipulangkan kembali ke Korea. 이제 아빠는 잊어버려야 돼. 넌 Saat hendak mengantri untuk memasuki tiket, ternyata tiketnya ditolak karena dia sudah di blacklist oleh Taksu, yang kita tahu bahwa Taksu mengatakan pada Deokye bahwa dirinya tidak akan pernah kembali menginjakan kaki kembali ke Korea. Dan benar saja Taksu muncul di saat-saat itu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Deokye. Hal ini membuat Deokye merasa stres dan frustasi karena dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Jang Han yang masih ia tunggu. Kembali ke masa depan dengan Jang Han dan temannya sudah menemukan keberadaan Deokye yang ternyata berada di penampungan ODGJ. Dan Deokye dikatakan ingin melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 15 kali, tapi digagalkan oleh pihak penampungan. Berpindah pada konferensi yang ada di Korea, Jang Han meminta agar Presiden Korea memberikan surat pada Jepang agar melepaskan Deokye karena bagaimanapun Deokye tetaplah ratu yang tidak bisa dilupakan pada zamannya, mengingat Deokye adalah ratu terakhir pada zaman ini. 오늘 회견에서는 한일 경제 협약에 관한 Jang Han sudah mendapatkan surat dari Presiden Korea untuk memulangkan Deokye. Keesokannya, Jang Han langsung bergegas ke penampungan untuk menemui Deokye dan ternyata, ya, dia adalah Deokye beneran yang sudah menunggu Jang Han menyusulnya hingga 30 tahun lamanya. 곧 뛰십시오. 제가 반드시. Mereka pun bergegas pergi untuk pulang ke Korea. Sesampainya di tempat, Deokye disambut oleh para bawahan lainnya yang sudah begitu menua menunggunya.
memperlihatkan juga Boksun yang sudah menua. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa kerajaan yang dipimpin ayahnya dahulu kini sudah ditutup karena Dohye sebagai penerus terakhir telah diasingkan oleh Taksu di Jepang yang memakan waktu begitu lama sehingga kerajaannya diambil alih oleh pemerintah. Tamat, ending yang tidak menjadi sedih. Karena apa? Karena mereka bisa kembali ke negaranya walaupun umur sudah menua dan tak bisa merasakan masa muda. Dari riset mengatakan bahwa ini adalah kisah nyata bahwa Dohye meninggal di penampungan pada tanggal 21 April 1989 pada usia 78 tahun dan Pangeran Yeong kembali ke Korea pada tahun 1963 dalam keadaan koma seperti yang kita lihat di awal cerita tadi. Dan Pangeran Yeong meninggal pada tahun 1970. Pangeran Yiwu terbunuh saat bom atom Hiroshima. Yang kita tahu bahwa saat rencana untuk pergi ke Shanghai, Yiwu tidak ada karena dia mendapatkan tugas berperang di Hiroshima pada tahun 1945. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah perjuangan seseorang yang sangat besar janganlah kita anggap hal biasa karena pengalaman hidup sulit seseorang itu berbeda. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain dalam mengemban sesuatu. Saya Iwan mengakhiri video ini dan see you.